pagi, salam sejahtera kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 12 MIPA, kita ketemu lagi untuk pembelajaran jarak jauh, di mana untuk kali ini kita masih melanjutkan tentang imbas elektromagnetik. Tapi untuk kali ini kita berkaitan dengan penerapan imbas atau induksi elektromagnetik. Ini masih materi kelas 12. Baik, untuk induksi elektromagnetik yang kita pelajari yang kemarin, maka prinsipnya adalah adanya perubahan medan magnet itu menimbulkan bikin induksi. Bikin induksi menimbulkan arus induksi. Nah, di situ dapat diterapkan sebagai berikut. Yang pertama untuk transformator. Saya yakin kalian pernah mengenal istilah transformator saat belajar di SMP. Adalah alat untuk mengubah tegangan listrik. Lagi transformator adalah alat untuk mengubah tegangan listrik. Nah, skema transformator seperti ini. Ini kita lihat. Ini ada kumparan, di sini ada inti. Pernah lihat komponen seperti ini? Kalau kita gambar skema seperti ini. Nah, di sini kita lihat. Ini adalah yang terhubung dengan sumber. Prinsipnya yang terhubung dengan sumber disebut dengan primer, maka ini kumparan primer. Kemudian yang terhubung dengan alat, dengan untuk menghidupkan lampu dan sebagainya disebut dengan kumparan sekunder. Nah, di sini adalah inti besinya ini inti besi kumparannya. Sebetulnya untuk primer dan sekunder bisa dibolak-balik. Kalau yang sana dihubungkan dengan sumber, ini disebut dengan alat, maka di sana sebagai primer sebagai sekunder. Tapi karena ini di gambar ini disebut dengan sumber, maka ini adalah primernya, sana sekundernya, outputnya atau yang dimanfaatkan di sana. Saya yakin kalian masih ingat kan dengan sedikit banyak konsep tentang transformator trafik. Nah, yang kedua transformator step up, langkah untuk naik. Jadi artinya di sini trafo ini fungsinya untuk menaikkan tegangan listrik. Nah, cirinya bagaimana? Bahwa jumlah litan atau jumlah kumparan primer itu lebih sedikit daripada kumparan sekundernya. Primernya lebih dari kumparan sekunder sehingga tegangannya akan naik. Yang berikutnya adalah transformator step down. Step down, langkah turun, artinya sebagai penurun tegangan fungsinya. Nah, itu cirinya jumlah kumparan primer lebih banyak daripada kumparan sekunder, artinya tegangannya dari yang banyak ke yang sedikit, maka akan turun tegangannya. Intinya seperti itu untuk mudah mengingatnya. Baik, kan di SMP sudah belajar tentang transformator ideal. Di transformator ideal berlaku rumus ini. Ini saya yakin pernah kalian di SMP. NP per NS, NP per PS, dan IS per IP. NP adalah jumlah litan primer, NS jumlah litan sekunder, PP tegangan primer, PS tegangan sekunder, IS arus pada sekunder, IP arus pada primer. Sehingga bisa kita buat bersama kalau NP kali IP, NS kali IS, atau bisa juga dari persamaan yang di sini PP IP dan PS IS. Ini P kali I apa? Itu rumus daya listrik. Saya ingin karena pernah belajar saat di KD 3.1 belajar arus listrik, arus dinamis. Baik, kerugian pada fungsi trafo itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah kerugian kopling. Ini karena dengan bagaimana adanya kumparan di sekundernya. Kemudian kerugian histeresis. Kemudian adanya kerugian kapasitas liar. Adanya kerugian arus eddy. Dan ada kerugian efek kulit. Ini masing-masing menimbulkan kerugian pada fungsi trafo. Nah, kalian bisa baca sendiri, cari referensi apa yang dimaksud kerugian kopling, bagaimana untuk mengatasinya, apa kerugian histeresis, bagaimana mengatasinya, dan sampai dengan yang kerugian efek kulit. Nah, karena ada kerugian berat ini, maka kemampuan kerja atau kinerja di trafo itu akan tidak 100%. Maka ada yang disebut dengan istilah dari kerugian itu menimbulkan apa? Tingkat kerja disebut dengan efisiensi, artinya tingkat kemampuan kerja dari trafo yang disebut efisiensi, simbolnya adalah eta. Nah, persamaannya itu bahwa eta
daya sekunder daya primer kali 100%. Jadi nanti efisiensi itu kan dengan berapa persen? Ini adalah persen. Nah, karena daya adalah P kali I, maka bisa kita tuliskan sana bahwa eta kali PP bisa eta kali PP di P sama dengan PS. Ini persamaannya. Nah, inilah yang mendasari bagaimana kemampuan kerja dari trafo adalah efisiensi. Nah, kalau kita bicara energi-nya di sini tinggal ganti dengan W saja, karena energi adalah P kali T, waktunya sama, dalam waktu yang sama, maka nanti ini diterapkan dalam rumus energi pun boleh, dan tidak perlu bingung. Nah, keterangan ini NPNS adalah jumlah tegangan primer, PPPS tegangan primer dan sekunder, PPPS PP tegangan primer, PS tegangan sekunder dalam volt, IP primer, IS arus sekunder, ampere, efisiensi. Ini penerapan induksi otomatis pada trafo. Berikutnya, pada generator. Generator adalah alat pembangkit listrik. Di sini ada ini prinsipnya enggak dimainkan ini menjadi energi listrik, jadi membangkitkan energi listrik. Prinsipnya adalah peristiwa induksi elektromagnetik. Jadi kalian bisa memahami prinsipnya apa? Pasti ada kumparan dan magnet. Karena kalian sudah paham di induksi elektromagnetik pada awal, kalau ada kumparan berada dalam medan magnet atau magnet yang berada dalam kumparan itu kan timbul BGR induksi atau timbul tegangan yang menimbulkan arus induksi. Nah, alat itu salah satunya adalah generator. Nah, jika kumparan mematikan dalam medan magnetik dan memotong medan magnetik, maka pada kumparan terjadi BGR induksi. Hal ini dapat dilakukan dengan memutar kawat dalam medan magnet homogin. Intinya begitu. Kan bisa membuka dinamo sepeda misalnya, itu bisa saja. Nah, prinsip kerja generator. Yang pertama, generator untuk DC. Ya, ini adalah generator arus arah DC. Prinsipnya ini adalah kumparan yang berputar. Ini adalah magnet di kutub selatan, kutub utara, sehingga garis medan magnetnya adalah dari utara ke selatan. Ini ada kumparan berputar, memotong medan magnet. Sehingga di sini kita bisa melihat ini nanti timbul gaya Lorentz. Gaya Lorentz ini arahnya ke atas, maka ini berputar terus. Nah, karena berputar terus, inilah yang akhirnya apa? Menimbulkan BGR induksi. BGR induksi kemudian ditambah di sini, sehingga timbul tegangan. Maka di sini yang kemudian dihubungkan dengan alat-alat listriknya. Nah, sebenarnya kalau kita melihat genset itu sebenarnya di bagian sana itu yang terhubung dengan roda, yang terhubung dengan pita atau penggerak. Nah, kemudian yang mesin besar itu hanya apa? Hanya mesin diesel untuk memutar di sana. Nah, generatornya itu hanya bagian yang bulat, yang biasanya agak kurang lebih kecil dibanding mesinnya itu, yang dia berputar ini yang membangkitkan listriknya. Begitu. Semoga kalian bisa memahami. Nah, di sini prinsipnya untuk yang DC itu di sini adalah yang penampung listriknya itu adalah cincin, satu cincin tapi belah. Ingatnya ada lubangnya, ada belahnya. Ini satu cincin belah. Itu beda gitu. Sehingga kita timbul harus yang mengalir ke sana. Cincin belah ini yang disambung-sambung. Karena saat dia di bagian belahnya maka kemudian jadi nol, sehingga nanti grafiknya itu hanya satu arah saja, maka disebut dengan generator DC atau direct current atau searah. Berikutnya adalah generator AC. Nah, untuk generator AC kita lihat skema seperti ini atau prinsip kerjanya seperti ini. Nah, ini AC. Bedanya dengan yang tadi, kalau AC itu ini arah grafinya adalah bolak-balik ke atas dan ke bawah. Bedanya dengan yang tadi, kalau ini sama, ini ya kutub utara, kutub selatan, ini kumparan berputar begitu. Ini cincinnya, pengumpulnya, yang mengumpulkan listrik yang timbul adalah dua cincin yang utuh atau cincin luncur.
Kalau tadi satu cincin tadi belah, ini utuh, tidak ada belahnya. Sehingga yang muncul di sini itu bisa maksimum positif, bisa maksimum negatif, maka disebut dengan bolak-balik. Maka ada disebut dengan generator AC. Generator AC. Ini kalau kita hentikan seperti ini, atau kita gerakkan lagi. Nah, kalau ini diam berarti tidak timbul GDL induksi. Tapi kalau bergerak pasti timbul. Artinya karena prinsipnya apa? Ada kumparan berada dalam medan magnet. Nah, sebaliknya ini diam tapi magnet yang diputar juga akan timbul GDL induksi. Begitu prinsip kerja dari generator. Karena bisa membedakan di antara AC dan DC. Ini hanya cincinnya aja. Bahwa AC ada 2 cincin utuh, di DC 1 cincin belah. Kalian sudah melihat prinsip kerja generator DC dan generator AC dari tayangan animasi tadi. Mas sekarang kita lanjutkan. Nah, gaya gerak listrik atau gaya induksi yang dihasilkan generator itu memiliki rumus seperti ini. Epsilon sama dengan N kali B kali A kali omega kali sin theta. Di mana theta kalian sudah paham? Theta omega kali T. Omega adalah keterangan frekuensi sudut. Sehingga epsilon ini atau besar gaya induksi atau tegangan yang dihasilkan adalah banyak litaan kali besar medan magnet kalikan luas penampang kumparan kalikan kecepatan sudut atau frekuensi sudut putaran dari kumparan kalikan sinus tetanya. Sehingga tadi kalian bisa melihat kalau kumparannya itu sejajar dengan arah medan magnet pasti akhirnya jadi nol, tidak ada tegangannya karena sin tetanya adalah nol. Tapi kalau tegak lurus itu maksimal seperti ini. Sehingga saat theta 9 derajat atau kumparan tegak lurus arah medan magnet itu maka theta 9 derajat, maka gearnya jadi terbesar karena sin 9 ada 1. Saat ini nilainya 1, ini suatu kali dibagi dengan sin theta atau cos theta, asal sin theta kali 1 itu berarti akan maksimum. Maka sama aja kalau ini epsilon NB kali A omega sin theta, kalau sin thetanya 1 maka menjadi epsilon maksimum, sehingga N kali B kali A kali omega sin theta adalah bernilai 1, ini nilai maksimumnya. Yang perlu dipahami bahwa GDL induksi yang dihasilkan oleh generator adalah NB kali A kali omega, ini maksimumnya. Nah, keterangan ini epsilon GDL induksi sama volt N jumlah litaan kumparan, B kuat medan magnet 1 Tesla, A luas penampang kumparan meter persegi, omega frekuensi atau kecepatan sudut radian per sekon, theta adalah sudut antara kumparan dan medan magnet atau sudut fase. Hati-hati, omega adalah satuan radian per sekon. Kalau di sana di soalan munculnya adalah putaran per sekon atau RPM radian rotasi per menit, itu adalah diubah dalam radian per sekon. Ingat, satu putaran adalah 2 pi radian, perlu dipahami. Satu putaran 2 pi radian. Itu kalau nanti satu dalam putaran rotasi per menit RPM. Itu harus dipahami begitu. Oke, sekarang kita lihat dari kedua pertanyaan tadi, kita lihat contoh soalnya. Yang pertama adalah trafo. Trafo punya arus primer, stasiun sekunder masing-masing 0,8 ampere dan 0,5 ampere. Jika aliran primer sekunder masing-masing adalah 100 dan 800, maka efisiennya berapa? Kita jawab, diketahui ini IP-nya 0,8 ampere, NP-nya 1000, IS-nya 0,5 ampere, NN-nya 800. Maka efisiensinya berapa? Ditanya begitu, kita bisa jawab dengan pembahasan ini bahwa F ini sama IS kali NS atau NS kali S per IP kali NP kali 100%, maka hasilnya adalah 50%. Ini dari trafo tadi yang 50%. Ingat ini pada rumus. Kenapa muncul IS NS? Ya kita ambil dari persamaan yang masih ideal tadi. Ini dibandingkan untuk menjadi mencari efisiensinya. Kemudian soal yang kedua, ada trafo yang efisiensi 60%. Jika daya listrik yang dikerjakan sebanyak 300 watt, berapa daya listrik yang masuk ke dalam trafo yang dikeluarkan ke 300 watt? Jawabnya kita lihat dari datanya seperti ini, efisiensi 60%, daya sekunder 300 watt. Tanya daya listrik yang masuk ke trafo atau daya primer. Nah, pembahasannya seperti ini. F adalah
Daya sekitar daya primer 100%, masukkan 60% 300 per PP kali 100%. Ingat yang daya PP nya, daya yang masuk. Kerja tulis demikian, 60 dibagi 100 adalah 0,6 seperti ini, sehingga ini adalah PP nya, maaf bukan BP, tapi ini PP nya 300 per 0,6. Akhirnya ditulis bahwa PP nya bukan BP tapi daya primernya 500 watt. Maaf, ini B nya diganti dengan P besar, ini 500 watt. Kemudian contoh soal yang ketiga, ada generator di kumparan dengan 5000 liter, luas menengah 20 cm persegi. Kumparan terletak dalam medan magnet 4 x 3 Tesla. Bila frekuensi berputaran 1000 radian per sekon, tentukan diagram listrik induksi maksimum yang dihasilkan. Jawabnya, ini diketahui datanya seperti ini. Litahan 5000, luasnya 20 cm persegi, sandingkan jadikan meter persegi. Medan magnetnya atau B nya sekian 4,3, frekuensi sebelumnya 1000 radian per sekon. Ditanya GGM maksimumnya. Nah, untuk pembahasannya jawabnya seperti ini. Tinggal masukkan angkanya. N nya 5000, B nya 4,3, A nya 2,3 kali 1000. Akhirnya diperoleh epsilon maksimal GGM induksi maksimal 40 volt. Berikutnya yang keempat, seorang bekerja menikmati sebuah generator listrik. Kumparan diganti dengan yang baru yang luas penampang 2 kali lipat dari jumlah semula, dan jumlah litan 1,5 kali dari jumlah litan semula. Kecepatan total generator diturunkan menjadi 3/4 kali semula. Tentukan perbandingan GGM maksimum yang dihasilkan generator dibandingkan sebelum dan reparasi. Ini perbandingan GGR, berarti ada GGR awal, GGR akhir, ada kumparan awal, kumparan akhir, ada luas awal, luas akhir, omega awal, omega akhir. Nah, untuk pembahasannya kita lihat diketahui seperti ini. Data dari data tadi A2 sama 2A1, N2 sama N1, omega 2 3/4 omega 1. Ditanya perbandingan GGM maksimum yang kedua dibanding GGM maksimum pertama. Jawabnya adalah seperti ini. Kita bandingkan saja, ini rumusnya NBA kali omega B nya setelah depan, karena ini B nya tidak berubah tadi, B nya sama, bisa diberikan B, semua habis, cuma tinggal N2 sama N1, A2 nya 2A1, kemudian omega 2 nya 13 omega 1, N1 nya dibagi dengan A1, A1 bagi A1, omega 2 dengan omega 1. Karena diperoleh angka 9/4. Ini jawabannya. Semoga kalian bisa memahami ini, dan inilah kaitan dengan materi yang diterapkan berkaitan dengan penerapan induksi elektromagnetik. Silakan dipahami, dipelajari, kemudian kalian kerjakan soal kuisnya, dan sekali lagi masih ada satu kali lagi yang perlu kalian pelajari tentang arus listrik bolak-balik. Melanjutkan dari ini kalian dasarnya lagi juga untuk bahan akhir semester nanti pada arus listrik bolak-balik. Sekian, semoga kalian bisa memahami. Semangat untuk belajar, sukses untuk kalian. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.